Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah summa alhamdulillah ghafiridz dzambi wa qabilit taubi syadidil iqabi dzit tauli la ilaha illahu ilaihil masir. Kullu syai'in halikun illa wajhah lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna nabiyyana wa imamana wa qurrata a'yunina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa taba'a sunnatahu ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas was-sidqa fil qawli wal 'amali. Bismillahi tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwata illa billah. Jamaah sekalian, tema kita tema baru, husnul khuluq, akhlak yang baik. Akhlak ini kalau jenengan dalami, inilah misi utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah kepada kita umat manusia ini. Beliau Allah Subhanahu wa taala telah melegitimasi masalah ini. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau ya Muhammad berada pada puncak akhlak yang sangat mulia. Ayat ini ditegaskan pula oleh Nabi secara pribadi. Beliau menyampaikan dalam hadis riwayat Bukhari, innama bu'ithtu liutammima mahasinal akhlak. Di riwayat yang lain dikatakan liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku ini diutus oleh Allah, diturunkan ke dunia ini sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala liutammima, untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Mahasinal akhlak, kesempurnaan akhlak. Coba sampean renungi, hampir semua syariat yang Allah turunkan kepada Rasulullah untuk disampaikan kepada kita, di mana tujuan utama kita turun ke dunia ini adalah menghamba kepada Allah. Menghamba ini adalah akhlak kita kepada Allah. Itu semuanya ujung-ujungnya, muaranya nanti ingin memformat diri kita memiliki akhlak yang baik. Kita ambil contoh saja 4 syariat ini. Salat, puasa, zakat, dan haji. Kalau syahadat ini langsung sudah akhlak kita dengan Allah.
Salat, jamaah sekalian, salat Pak. Salat yang baru saja kita laksanakan. Kita subuh berjamaah, kita sujud, kita ruku. Kita mengkerdilkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang kita anggap paling mulia kepala kita ini, Pak, kita tundukkan. Kita sungkurkan berada di tempat yang paling rendah, sejajar dengan kaki kita dan lutut kita. Yang kalau kita pegang sedikit kepala kita oleh orang, kita tersinggung. Dan kita 5 waktu menundukkan diri kita sampai berada pada posisi paling rendah, menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, sujud. Ini kalau kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebenarnya ujung-ujungnya orang kalau terbiasa, Pak, merendahkan dirinya, mengkerdilkan dirinya, menghamba dirinya kepada Allah, biasanya nanti orang itu, Pak, Bapak Ibu, kepada sesama manusia penuh perhatian. Dan Allah Subhanahu wa taala luar biasa dalam Al-Qur'an menyampaikan aqimis salah. Dirikan salat itu. Allah tidak mengatakan addus salah atau addis salah. Lakukan salat itu. Ada'us salah itu hanya kita sembahyang, Pak. Enggak, ya hanya sekedar tajbah atau rutinitas. Tapi kalau iqamatus salat, mendirikan salat, sama dengan iqamatud din, mendirikan agama itu. Dan salat ini memang tiang agama, salat ini. Tapi nanti ujung-ujungnya, jamaah sekalian, kalau sampean lihat tentang salat ini, aqimis salah, apa kata Allah? Apa kata Allah Subhanahu wa taala, jamaah sekalian? Innas salata kanat al-mu'mina kitaban mawquta. Di ayat yang lain, dirikan salat. Karena salat itu tanha, innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itu bisa mencegah dari perbuatan keji, hina, dan mungkar. Mencegah dari perbuatan keji dan kemungkaran ini, itu akhlak, Pak. Jadi kalau kita salat kemudian tidak ada perubahan dalam sikap kita, lam yazdad minallahi illa bu'da. Itu bahasa Nabi, Pak. Tidak bertambah antara dia dengan Allah kecuali semakin jauh posisinya. Salat ini, ma'asyal muslimin, yang kita lakukan, yang merupakan tiang agama, kata Nabi. Dan itu nasihat Nabi terakhir sebelum beliau meninggal dunia. Kan kita semua tahu, Pak, ya, bagaimana akhir kehidupan Rasulullah ketika sedang sakaratil maut. Keringat sudah membasahi seluruh tubuh Rasulullah. Demamnya luar biasa. Suhu badan Nabi luar biasa, panas luar biasa. Diusap oleh Fatimah, putri beliau, dilihat dan tidur di haribaan istri tercinta beliau, Aisyah, disaksikan oleh mantunya Ali bin Abi Thalib. Dilihat 3 orang ini, ma'asyar muslimin. Ya Aisyah, ya Fatimah, ya Ali, ummati, sampaikan pada umatku. Sampaikan kepada umatku. Sampai 3 kali dia mengatakan, sampaikan kepada umatku. As-salah, 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 wa ma malakat aimanukum. Tolong suruh jaga salat. Jaga salat. Jaga salat. Baru setelah itu berbicara hablum minan nas. Siapa yang banyak di antara kita tidak memperhatikan, dan perhatikan budak-budak kalian, segera merdekakan mereka. Ikhwatal iman, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa salat sampai kemudian, dan inilah, Pak, satu-satunya perintah yang turun di Mekah.
seluruh syariat jamaah sekalian, puasa, haji, zakat, jihad, segala macam, semuanya jamaah, muamalah apapun itu turunnya di Madinah, khusus salat. Dan kita tahu marhalah Makkiyah di awal-awal dakwah Rasulullah 13 tahun pertama itu di Mekkah yang berhadapan dengan Quraisy, kuffaru Quraisy. Jamaah sekalian, itu tidak ada satu syariat pun yang turun, jamaah sekalian. Akidah, ayat-ayat akidah, ayat-ayat tauhid, hanya satu syariat, Pak. As-salah. Sampai kemudian begitu dahsyatnya, pentingnya salat ini, itu cara menerimanya Nabi, perintah yang sangat sekali langsung, Pak, tidak melalui Jibril lagi, ma'asyar muslimin. Yang kemudian kita kenal dalam surat Al-Isra itu, subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Ini jadi panjang kalau saya bicara ini, jamaah sekalian. Tapi yang jelas, Nabi diberangkatkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa naik, Pak, ke Sidratil Muntaha itu. Langsung berdialog dengan Allah untuk menerima amanah yang merupakan kewajiban bagi kita setiap hari 5 kali. Untuk kita berdialog langsung dengan Allah. Tidak ada, jamaah sekalian, agama manapun pula yang mengajak umatnya ini berdialog dengan Tuhannya setiap hari 5 kali, kecuali kita, Pak. Kita ini, coba subuh-subuh begini, ma'asyar muslimin, mayoritas umat manusia sedang asik tidurnya, nyenyak, dan antum tergerak untuk berkomunikasi dengan Allah. Subhanallah. Nanti siang-siang, capek-capeknya kita bekerja, pada puncaknya kita bekerja, masih ingat Allah. Suruh salat duhur, begitu ingin mengakhiri pekerjaan kita, masih ingat Allah lagi, Pak, asar. Begitu ingin mengakhiri waktu siang, maghrib, Pak, kita suruh ingat lagi pada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita istirahat, isya, kita berkomunikasi lagi dengan Allah. Sebelum kita beraktivitas untuk bekerja, subuh seperti ini, ingat lagi. Ini kaitannya dengan Allah, Pak. Tapi ujung-ujungnya salat itu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ingin memformat jenengan untuk menjadi manusia-manusia yang selalu bisa mencegah dirinya dari perbuatan keji dan kemungkaran. Monggo ikhwatal iman, evaluasi tentang salat kita, Pak. Jenengan sudah salat puluhan tahun sepertinya. Orang salat tidak ada ceritanya, Pak, kemudian berbohong. Orang salat tidak ada ceritanya, Pak, dia malas bekerja. Orang salat tidak ada ceritanya, Pak, masuk ke rumahnya kemudian dia berantem dengan istri dan anaknya. Orang salat tidak ada ceritanya ngamuan, Pak. Karena dia telah tertata hatinya, dia terbiasa berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang salat tidak ada ceritanya kemudian tidak akur dengan tetangganya. Orang salat tidak ada ceritanya, jamaah sekalian, ada gap yang menganga lebar, Pak, sehingga tidak bisa berkomunikasi baik dengan anak dan mantunya. Dan begitu seterusnya akhlak, Pak. Orang salat, Pak, kalau berbicara dijaga betul. Dengan siapa dia berbicara? Apa yang dia bicarakan? Tidak ada ceritanya, Pak. Orang salat kemudian ketus, nyelekit, suka berbohong, menipu, mengumpat, ghibah, memfitnah, tidak ada ceritanya. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Karena sesungguhnya Pak, salat itu pasti orang yang melaksanakannya itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Orang salat tidak akan ada ceritanya hasad, Pak. Tidak ada kebencian. Orang salat tidak ada ceritanya, Pak, satu sama lain ada permusuhan. Apalagi guyub, Pak, salat berjamaah seperti ini. Jenengan tanpa disadari silaturahim, Pak. Setiap hari 5 kali. Kalau sampai terbiasa salatnya di masjid.
Mustahil orang salat itu kemudian rusak tatanan sosialnya, ma'asyiral muslimin. Ini kalau gerakan salat ini, ma'asyiral muslimin, dijadikan gelombang tersendiri bagi kita, Pak, selesai permasalahan kita, ma'asyiral muslimin. Saya masih belum masuk, apalagi merenungi, Pak, kalimat demi kalimat yang sampean ucapkan, Pak. Sampai kata para ulama, man arada, Hasan al-Basri rahmatullah alaih mengatakan, man arada ayyukallimahullah falyaqra fil mushaf. Kalau ada di antara kalian ingin diajak bicara oleh Allah, maka bacalah Al-Quran. Wa man arada ayyuhadditsa ma'allah, dan barang siapa ada di antara kita ingin berkomunikasi dengan Allah, nikmati salat itu. Salat itu, Pak, sampean sedang berdialog dengan Allah. Nah, monggo tingkatkan jamaah sekalian nilai salat yang sampai laksanakan. Tidak hanya terjebak dengan rutinitas kebiasaan saja seperti ini, tapi saya sedang berhadap dengan Allah. Saya menghadap Allah. Saya ingin memuji Allah. Saya ingin mengkerdilkan diri saya kepada Allah. Saya siap menerima perintah Allah. Bayangkan ya akhi, 1 hari 5 kali, Pak. Ini saya belum bicara tahajudnya. Belum saya bicara salat duhanya nanti, Pak. Salat syuruknya. Salat sunnah rawatibnya. Dan sunnah-sunnah yang lain. Ini salat wajib saja, jamaah sekalian. Kalau sampai renungi, selesai sudah, Pak. Sampai menjadi manusia-manusia yang berakhlak. 1. Inilah wajar kalau dia mengatakan, Pak, liutammim, bu'ithu, aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak ini. Liutammima mahasinal akhlak, untuk menyempurnakan kesempurnaan akhlak manusia. Maka diperintah salat, puasa. Semuanya akhlak, Pak. Puasa Ramadan kemarin, apalagi sampean puasa sunnah macam besok Senin, Kamis puasa lagi, terbiasa menikmati puasa, itu semuanya akhlak. Dengan puasa minimal sampean punya akhlak pribadi, bisa mengekang hawa nafsu, menundukkan hawa nafsu untuk tunduk pada perintah Allah. Itu akhlak, Pak. Orang berpuasa tanpa disadari telah menata dirinya, Pak, mampu mengendalikan nafsunya, syahwatnya. Tidak ada ceritanya pula, tidak ada kamusnya orang berpuasa kemudian mengumpat, Pak, berbohong. Man lam yada' qawla zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatun min ayyada'a ta'amahu wa syarabahu, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa orang tidak bisa meninggalkan qaul az-zur, omongan-omongan yang penuh tipu, omongan-omongan yang kotor, omongan-omongan yang kasar, dan perbuatan yang menjurus ke arah sana, Allah enggak butuh dengan lapar dan dahaga yang kalian lakukan itu. Artinya enggak butuh dengan puasanya. Puasa itu, jamaah sekalian, ngekang hawa nafsu, Pak, bukan hanya menahan nafsu makan dan minum saja, ma'asyiral muslimin. Tapi puasa itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, memformat diri kita, Pak, menjadi manusia-manusia baru. Di puasa itu ada sabar. Sabar itu akhlak tidak, jamaah sekalian? Akhlak, Pak. Sabar tidak makan. Sabar tidak minum. Sesuatu yang halal diharamkan oleh Allah karena puasa. Allahu Akbar. Sabar tidak bermaksiat. Ditahan semua, Pak, menjadi semi malaikat jenengan. Di format betul akhlak secara pribadi ini, ma'asyal muslimin. Ini kalau bicara pribadi, Pak, di puasa itu ada sabar, ada kejujuran, jujur itu masalah akhlak, ada kedisiplinan, Pak. Orang puasa pasti disiplin, Pak. Disiplin berbuka puasa, disiplin sahur,
disiplin salatnya tepat waktu, karena tidak pingin rusak puasanya kalau perintah-perintah yang lain juga tidak dilaksanakan. Akhlak, Pak. Puasa itu memformat kita liutammima mahasinil akhlak. Itu bahasa Nabi. Termasuk juga akhlak ma'ghairina, akhlak dengan orang lain, Pak. Orang kalau udah puasa, Pak, jemaah sekalian, muncul, Pak, al-ulfah warahmah wasyafaqah lil akharin. Ada rasa lembut, Pak, rasa cinta, rasa belas kasih dan kasih sayang satu sama lain. Puncak-puncak lapanya jam 11, jam 12 sampai jam 1, Pak, keroncongan perut kita. Mainkan itu, Pak. Mainkan perut kita ini, Pak. Rasa lapar itu sampean kaitkan dengan orang lain. Bagaimana saudara kita yang makan tidak makan sekian hari itu? Bagaimana saudara kita yang sedang berjuang di jalan Allah membebaskan Al-Aqsa itu di Gaza? Ya Allah, Pak. Kemarin hari Sabtu subuh, Pak, seperti ini. Itu 125 orang mati sekaligus. Masjid seperti ini, Pak, dibombardir oleh Israel, ya Mas sekalian. Namanya Madbahatul Fajr. Kemarin, Pak, kemarin. Uniknya tidak ada satu media pun yang mengangkat masalah ini. Kemarin, Pak, hampir 125 orang. Mungkin lebih, jamaah sekalian. Salat subuh, Pak. Salat subuh. Apa salah mereka, ma'asyar muslimin? Karena dianggap oleh mereka, Pak, biasanya orang-orang yang salat subuh itulah mujahid semua. Laki, perempuan, anak kecil sekaligus, Pak, berjejeran dalam hitungan menit, jemaah sekalian. Ikhwatal iman, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, munculkan, Pak, perasaan seperti ini, rasa iba, Pak. Salat dan puasa itu jamaah sekalian, puasa itu dengan lapar itu merasakan bagaimana saudara kita yang sedang berjuang di jalan Allah, berperang di situ. Mereka juga lapar, mereka juga haus. Saya kalau perhatikan, Pak, video-video yang masuk pada kami itu, mereka berharap dapat makanan. Anak kecil sudah membawa rantang, bawa ini, pulang-pulang kosongan, Pak. Sudah habis, tidak kebagian. Tidak apa-apa ya, saya cerita di sini. Saya punya proyek dan sudah terpenuhi, Pak, sudah close. Mengirim 10 truk makanan. Alhamdulillah sudah terpenuhi semua, tertutup semuanya. Kita kirim per dua truk buat 5 kali, saya bilang. Biar laporannya jelas, pertanggungjawabannya juga jelas. Ini, Pak, kepedulian seperti inilah akhlak, Pak. Al-ihtimam bil al-akharin, peduli pada orang lain, khususnya orang yang membutuhkan. Inilah akhlak, Pak. Seharusnya salat kita dan puasa kita arahnya ke akhlak, Pak. Husnul khuluq. Inilah misi utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diturunkan ke dunia ini. Salat muaranya akhlak, puasa juga muaranya akhlak. Akhlak pribadi, akhlak pada orang lain, akhlak pada Allah. Semua kita merasakan, jamaah sekalian. Apalagi zakat. Waduh. Ya sudah jelas, Pak. Minimal orang kalau sudah mengeluarkan zakat tidak medit. Ya. Tidak medit itu akhlak, Pak. Loman itu akhlak, Pak. Berbagi itu akhlak, jamaah sekalian. Dia merasa bahwa apa yang dia punya bukan milik saya. Ini titipannya Allah. Ini amanah dari Allah. Saya alokasikan sesuai dengan perintah Allah untuk menjalankan amanah ini. Itu akhlak, Pak. Orang kalau bakhil itu akhlaknya tidak benar. Orang kalau mengeluarkan zakat, Pak, orang jadi tersenyum, jamaah sekalian, sampai membahagiakan orang walaupun tiap tahun. Itu akhlak, Pak. Apalagi tepat sasaran, Pak. Memberikan kepada orang yang tepat sasaran dan bahagia dengan pemberian kita. Yang itu juga perintah dari miliknya Allah. Kita hanya menyampaikan saja, Pak. Itu akhlak, Pak. Likai la takuna dulatan bainal agniya, supaya tidak terjadi di antara kalian kesenjangan
antara yang kaya dengan yang miskin. Saling berbagi, Pak. Yang kaya perhatian yang miskin Pak mengayomi, menjaga pula, Pak. Saling memperhatikan satu sama lain. Kita ini makhluk sosial, ma'asyar muslimin. Peduli satu sama lain. Tentu rentetan di bawahnya selain zakat ada infak dan sedekah. Ini kalau kita mainkan terus menerus, Pak, selesai problem kita semua, ma'asyar muslimin. Dan itulah akhlak kita, Pak. Alhamdulillah ya, kalau urusan kepedulian sosial, Pak, katanya sih negeri kita nomor 1, Pak. Ya, Indonesia ini, Pak, kepedulian sosialnya, khususnya masalah kemanusiaan. Ya, kita ini, Pak, dikenal ya, ketika ada goncangan, gempa bumi, ada tsunami, cepat kita ini, jamaah sekalian. Alhamdulillah, ini bukti kalau kita punya akhlak. Fitrah kita baik, ma'asyar muslimin. Dan tolong dijaga fitrah ini, Pak. Itulah agama kita. Apalagi kita sadar ini perintah dari Allah, perintah dari Rasulullah. Luar biasa ini, ma'asyar muslimin. Man lam yahtam bi amril mu'minin falaysa minhum. Orang yang tidak peduli kepada urusan saudaranya sesama mukmin yang sedang banyak masalah, banyak musibah, banyak tantangan, banyak ujian, banyak goncangan dalam hidup, kemudian kita diam, falaysa minhum, kita tidak dianggap umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita peduli, itulah akhlak, Pak. Zakat ini diturunkan, diperintahkan oleh Allah supaya di antara kita, Pak, tidak ada masalah satu sama lain, tidak ada kesenjangan, saling peduli. Apalagi haji, Pak. Haji itu, ma'asyar muslimin, semuanya akhlak. Dengan berada pada puncak pengorbanan yang sesungguhnya, yang seutuhnya. Orang kalau sudah haji, Pak, totalitas meninggalkan atribut-atribut keduniaannya menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan dikumpulkan di situ manusia-manusia pilihan setiap tahun berkumpul di padang Arafah untuk menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, saya paling menikmati, Pak, kalau haji itu, ma'asyar muslimin. Berkumpul sekian manusia, sekian ras dan suku, Pak. Kulit hitam, kulit setengah hitam, kulit coklat, Pak, setengah coklat, sawo matang, putih, sangat putih. Mata sipit, mata sapi, mata terbuka semua. Semua ngumpul, ma'asyar muslim, dengan berbagai macam bahasa. Ngumpul, ini saudara kita. Itu akhlak, Pak. Tidak ada kebencian. Tapi justru kadang-kadang di haji, Pak, tukaran. Ya, banyak orang haji, Pak, pulang-pulang diceritain, Pak, berantem sesama jamaah haji karena berebut bantal, tidak mau antri, berebut mau masuk kamar mandi. Di mana bentuk sensitivitas kita, Pak? Haji selesai kita sampean nikmati, Pak. Inilah mungkin ini akhir kehidupan saya tidak akan balik lagi ke negeri ini, ke negerinya masing-masing. Tunjukkan yang terbaik. Terasa di situ, Pak, kita tidak ada perbedaan lagi. Mana pejabat, mana bukan pejabat, mana presiden, mana rakyat, mana pengusaha, mana orang biasa, ngumpul semua labbaik Allahumma labbaik. Itu akhlak, ma'asyar muslimin. Makanya orang kalau haji menikmati betul, pulang, Pak, semakin tunduk, semakin tawadhu, Pak, semakin merasakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kemudian haji itu ritualnya, Pak, dimotori oleh sebuah keluarga ideal sebagaimana saya sampaikan pada pertemuan yang lalu. Ibrahim alaihissalam beserta Hajar dan putranya Ismail, sesama suami istri, Pak, labbaik Allah, bergandengan tangan 40 hari, 26 hari, 17 hari atau 7 hari. Diakrab betul, Pak. Pulang-pulang semakin mesra. Mesra keluarga itu itulah akhlak. Khairukum li ahli, kata Nabi. Sebaik-baik kamu adalah yang paling baik pada keluarganya. Akhlak, ya akhi. Wa ana khairukum li ahli. Dan aku orang yang paling baik terhadap keluargaku sendiri, kata Rasulullah. Haji itu ya begitu, ma'asyar muslimin. Peduli,
Sampai kalau menikmati Pak haji itu dari mulai berangkat sampai pulang Pak, itu guyup satu grup jamaah sekalian. Kompak Pak. Saling menasihati, saling mengingatkan, saling berbagi. Yang kurang memberikan, ditambah sama yang berlebih berbagi kepada yang kurang. Terus begitu. Akhlak ya akhi. Nah, 4 ini saja, inilah inti syariat kita. Salat, tanha anil fahsya'i wal munkar. Puasa, punya kepedulian sosial Pak. Punya kesabaran, punya kejujuran, punya kedisiplinan dalam hidup. Zakat apalagi Pak, sehingga tidak ada kesenjangan. Ini semua masalah akhlak. Haji juga begitu. Semua merasa kita bersaudara karena Allah dengan tujuan yang sama, sama-sama pingin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudara, inilah akhlak yang merupakan misi utama Rasulullah. Para ulama mencatat akhlak itu kalau kita bicara ragamnya, Pak, macamnya, paling tidak ada 4. Yang pertama, akhlakuna ma'allah, akhlak kita dengan Allah. Yang kedua, akhlakuna ma'annas, akhlak kita sesama manusia. Nanti kita sebutkan satu persatu ini. Yang ketiga, akhlakuna ma'al hayawanat, binatang-binatang Pak, yang membersamai kehidupan kita ini. Baru kemudian akhlakuna ma'al kaun, akhlak kita dengan alam ini, ma'asyar muslimin. Alam Pak, di alam ini ada masjid. Di alam ini Pak, ada rumah. Ya, di alam ini Pak, ada gunung, ada apa segala. Bagaimana kita mensikapi semua itu? Bagaimana akhlak kita dengan rumah Allah ini? Bagaimana akhlak kita dengan rumah kita sendiri dan lain sebagainya? Nanti kita bahas jemaah sekalian. Nah, akhlakuna ma'allah paling tidak itu ada 2 surat yang ingin sampaikan, 2 ayat yang saya sampaikan. Yang pertama di dalam surat Al-Anfal dari ayat 2, 3 dan 4 itu jamaah sekalian. Yas'alunaka anil anfal. Kemudian pada ayat keduanya Allah mengatakan innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Ini semua Pak akhlak dengan Allah. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun warizkun karim. Ya Allah, sesungguhnya orang-orang beriman itu kita semua insyaallah Pak ya. Sekaligus kita mengevaluasi sejauh mana kualitas iman kita. Ini akhlak kita dengan Gusti Allah. Innamal mu'minun idza dzukirallah, ketika disebut nama Allah, Allah Pak, wajilat qulubuhum, hatinya gemetar, penuh takut. Ini puncak akhlak seseorang. Allah segala-galanya. Allah sampai merasa Pak bahwa Allah 24 jam membersamai kita. Sehingga sifat ihsan ini nyatu betul Pak dalam kehidupan kita. Dimanapun kita berada, saya merasa diawasi oleh Allah. Apalagi disebut nama Allah, muncul rasa takut kita Pak. Takut yang menghamba. Takut yang membuat kita mengkerdilkan diri tapi mendekat kepada Allah. Meminta kepada Allah SWT. Wajilat qulubuhum. Ini memang perlu riyadhah Pak ya. Perlu latihan jamaah sekalian. Perlu sampean pemaksaan diri untuk merenungi ayat ini ma'asyar muslimin. Monggo Pak, latihannya biasanya di saat sampean kesendirian ya. Salat sunnah sendirian, tahajud sendirian, baca Quran sendirian, renungi Pak. Sambungkan hati sampean dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan ketika sampean di atas kendaraan bersama istri atau sendirian Pak, di tempat yang sepi, ngelihat bagaimana alam ini besar, munculkan Pak rasa kedil kita di hadapan Allah. Ini akhlak kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Wajilat qulubuhum. Kalau tidak bisa, masuk yang kedua.
Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, bertambah kualitas iman mereka ini. Zadatuhum imana. Sampai ketika baca Quran nambah tidak iman kita nih Pak. Atau ketika dibacakan Al-Quran kepada kita, semakin tinggi tidak kualitas suasana iman kita ini. Atau Quran hanya sekedar kemudian kita baca saja Pak. Hanya di kerongkongan saja jamaah sekalian. Tidak masuk dalam hati kita. Saya ingin, ma'asyar muslimin, kita semua ingin Pak, Quran yang kita baca tidak hanya sekedar ngejar target Pak ya. Tidak hanya sekedar ngejar target Pak. Tapi ada beberapa ayat yang masuk dalam hati kita ma'asyar muslimin. Yang membersamai kehidupan kita. Quran tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, bertambah iman mereka. Bertambah Pak. Dan kita semua tahu kan Pak ya, Quran itu kalau sambian tata hati Pak. Makanya ketika baca Quran itu kelihatan Pak, keseriusan kita dengan Quran kelihatan bagaimana cara kita, cara megang saja kelihatan Pak. Ahlul Quran itu Pak, megang Qurannya saja kelihatan Pak. Bagaimana dia menghargai kitab Allah. Ini pedoman hidup saya. Ini kitab suci. Ini kalamullah. Allah ingin berbicara dengan saya. Saya tidak akan santai Pak. Kenapa? Karena ini akan membuat iman saya semakin kokoh gitu. Dan sering saya sampaikan, Quran itu hidayah, petunjuk dari Allah, arahan hidup dari Allah. Quran itu bayyinat Pak. Penjelasan yang sejelas-jelasnya. Setiap sampai ada masalah kembali pada Quran, ada penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala. Quran itu furqan. Kalau sampean suka baca Al-Quran, apalagi dengan penuh pemahaman, diberi oleh Allah ma'asyal muslimin pembeda yang jelas Pak. Tahu mana jalan ke surga, jalan ke neraka, yang hak, yang batil, yang halal, yang haram. Itu Quran ya Mas sekalian. Quran itu syifa, obat Pak. Quran itu rahmah. Orang kalau baca Quran ma'asyal muslimin dan dia menikmati Pak, tidak akan kasar Pak. Makanya Allah mengatakan fabima rahmatin minallah apa? Lintalahum. Maka dengan rahmat Allah, dengan rahmat yang datang dari Allah, fabima rahmatin minallah lintalahum. Engkau jadi lembut kepada sesama kita Pak, sama manusia ini. Makanya sampean lihat Pak, rata-rata orang yang kasar, yang ketus, nyelekit kalau berbicara, jarang baca Quran. Orang kalau ahlul Quran Pak, dia tidak akan berbicara kecuali yakin apa yang dia bicarakan ini bermanfaat buat orang lain. Hidayah, tibyan, furqan, syifa, rahmah. Masya Allah. Terus apa lagi? Burhan Pak, pelita bagi kita. Quran itu tidak hanya itu saja Pak. Quran itu juga apa? Nur, cahaya. Nur Pak, nur. Ini video saya perhatikan, itu jadi kelihatan wajah saya utuh Pak. Di YouTube-nya nanti jamaah sekalian. Kenapa ada nur Pak? Apalagi nurnya dari Allah Pak. Sampean tidak akan gelap hidup kita ma'asyal muslimin. Kalau sampean kembali pada Al-Quran. Terformat akhlak sampean Pak. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ditutup oleh Allah Quran, kitabun mubarakun. Kitab yang penuh dengan keberkahan. Jadi kalau sampean pengen berkah hidup sampean, berkah pekerjaan sampean, berkah langkah-langkah sampean sebelum beraktivitas, baca Al-Quran Pak. Itu mempengaruhi terhadap akhlak-akhlak kita ma'asyal muslimin. Ini sekaligus akhlak kita dengan siapa? Allah. Innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Lanjut. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan kepada Tuhannya Allah, kepada Allah kita pasrah bongkoan Pak, menyerahkan semua urusan kita, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala.
Orang beriman itu, ma'asyal muslimin, dia tidak bertawakal dengan hartanya, Pak. Walaupun kita butuh harta, Pak, tapi dia tidak bertawakal dengan hartanya, Pak. Orang beriman itu, Pak, tidak bertawakal dengan ilmunya. Walaupun kita butuh dengan ilmu itu. Semakin banyak ilmunya, semakin kuat ilmunya, semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang benar-benar takut kepada Allah dari hambanya itu, itulah orang yang punya ilmu, ma'asyar muslimin. Orang bertawakal, Pak, tidak orang-orang yang kuat, yang beriman kepada Allah, tawakalnya, Pak, bukan kepada posisinya, bukan kepada jabatannya, Pak. Dia merasa jabatan dan posisi ini amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia pegang amanah begitu, semakin takut, Pak, semakin baik hubungannya antara sama manusia. Dia juga tidak bertawakal kepada siapa? Kepada anak-anaknya yang sukses secara karir. Ini kadang-kadang, Pak, terutama umur kita, Pak, yang kepala 5, kepala 6, Pak, ya. Udah tahu diri, tidak bisa maksimal lagi kita kerja, Pak. Makanya oleh pemerintah 56 tahun, 58 tahun suruh pensiun. Tak bisa dipaksakan kita ini, Pak. Termasuk saya ini, Pak, sudah 60 tahun, tak bisa dipaksakan. Muncul anak-anak kita sukses-sukses, Pak. Yang satu jadi dokter, yang satu jadi insinyur, yang satu jadi teknokrat, yang satu jadi birokrat, yang satu jadi apa lagi, Pak? Pengusaha sukses semua. Masya Allah. Hati-hati. Kita tidak bertawakal pada mereka semua. Doakan saja, Pak, yang terbaik buat mereka. Mereka mau perhatian sama kita, alhamdulillah. Tidak perhatian kita punya siapa? Allah. Tidak boleh, Pak, bergantung sama anak. Tidak boleh membangga-banggakan anak. Anakku, hati-hati, Pak. Tawakal kita Allah Subhanahu wa taala. Bekali saja, Pak, anak kita dengan rambu-rambu agama ini, Pak. Dengan akhlak yang baik. Nanti pasti mereka akan berbakti sama kita. Itu pun tetap kita bersyukur pada siapa? Yang menjadikan anak saya begitu, Allah Subhanahu wa taala. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang beriman itu, Pak, tawakalnya, akhlaknya yang sebenarnya dia hanya menyandarkan dirinya kepada Allah. Kalau sudah tawakal begitu, ma'asyar muslimin, sampai menjadi orang paling sempurna, Pak. Sempurna, Pak. Semuanya diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi? Lau annakum tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkulih. Kalau kalian semua benar-benar bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal. Saya tidak bergantung pada harta saya. Ini titipan dari Allah. Saya tidak bergantung kepada kecerdasan ilmu saya. Saya doktor, saya master, saya profesor. Apalagi profesi, Pak. Di medis, di apa, di hukum segala macam. Orang konsultasi dengan kita, di semua itu ada duit semua, Pak. Lah, ini yang ngasih ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak bertawakal pada anaknya, dia tidak bertawakal pada jabatannya. Saya hanya bertawakal pada Allah. Allah, Pak, yang menciptakan semua itu. Saya jadi cerdas karena Allah, saya jadi kaya karena Allah, saya berpangkat juga karena Allah, semua Allah, jamaah sekalian. Selesai, Pak. Itulah akhlak kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampeyan tahu Kanjeng Nabi kan? Apa ada, Pak, manusia yang lebih mulia daripada Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam? Halo. Turun ke lapangan, Pak. Dia menghadapi orang kafir. Pasukannya biasa-biasa saja. Tapi begitu kuatnya tawakalnya kepada Allah. Kekuatan kufar Quraisy, Pak. 1000 orang bisa dihadapi dengan cuma jumlah 300 orang, Pak. 1-3. Dan menang. Dalam perang Khandaq. Dalam perang Hunain, Pak. Dan perang-perang yang lain. Puluhan ribu. Musuh-musuh agama. Jumlah sahabat cuma ribuan, ma'asyar muslimin. Apakah dikalahkan, Pak? Punya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah, Pak, harus tawakal, jemaah sekalian. Allah punya cara, Pak, untuk mengayomi sampean. Di luar nalar kita, Pak. Inilah akhlak kita dengan Allah. Inilah ketergantungan kita dengan Allah.
Inilah kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang berakhlak dengan Allah, Pak, Allah segala-galanya. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Kalau kalian benar-benar bertawakal kepada Allah, sebenar-benarnya tawakal, la razaqakum kama yarzuqut tayr. Allah pasti menyelesaikan urusan rezekimu itu. Yaghdu khimasa wa yaruhu bitana. Di waktu pagi, Pak, tahu sampean apa kata Nabi? Itu persis seperti burung. Allah akan ngasih rezeki kepada kalian kama yarzuqut tayr, sebagaimana Allah ngasih rezeki kepada burung. Burung itu jamaah sekalian tidak punya akal, Pak. Otaknya, Pak, ya segitu saja, Pak, di kepalanya, ma'asyiral muslimin. Beda dengan otak kita, Pak. Tapi dia gerilya, Pak, berusaha maksimal. Tidak tahu rezekinya, urusan Allah. Terbang sana, terbang sini, dapatkan sana, dapatkan sini, dapat biji sana, dapat biji sini, dapat ulat sana, dapat ulat sini. Terus begitu, Pak. Sore kenyang perutnya, Pak. Pulang ke kandangnya, ke rantingnya, Pak. Dia tidur, nikmati tidur. Sebelum subuh, Pak, dia buang kotorannya semua, jamaah sekalian. Kosong lagi, Pak. Besok gerilya lagi. Itulah burung. Kita ini bukan burung, ya. Sampai ini manusia, Pak. Muslim lagi, Pak. Mukmin lagi, Pak. Sampai punya iman, punya takwa. Terus bertawakal kepada Allah, selesai, jamaah sekalian. La razaqakum. Kalau urusan rezeki ini sudah selesai, ma'asyar muslimin. Nah, saudara, wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Terus buktikan, Pak, akhlak kita dengan Allah berikutnya. Alladzina yuqimunas shalah. Itulah mereka-mereka pula orang beriman itu yang akhlaknya kepada Allah sempurna, selalu memperhatikan salatnya, Pak. Tidak ada kamusnya orang mukmin kemudian salatnya terlambat, Pak. Apalagi sampai kemudian meninggalkan. Masbuk pun dia kepikiran, Pak. Dia menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Yuqimunas shalah, iqamatus shalah, iqamah, Pak, iqamah. Bukan yu'addunas shalah, menjalankan salat tidak, Pak, tapi yuqimunas shalah, mendirikan, Pak. Tahu sampai mendirikan, Pak? Membangun. Ini masjid, Pak, butuh insinyur, Pak, butuh arsitek, butuh pemikiran, Pak. Tanahnya bagaimana ini? Labil atau tidak, atau stabil? Bagaimana campuran koralnya? Bagaimana campuran semennya, Pak? Besinya yang pas bagaimana ini? Kalau begini bagaimana enaknya? Kacanya bagaimana? Semua ada ilmunya, Pak. Salat juga begitu seharusnya, Pak. Tidak asal salat, Pak. Sejak sampai berwudu, Pak, hati-hati. Wudu saya kira-kira benar tidak ya? Diterima tidak oleh Allah, Pak? Ketika sampai masuk ke dalam masjid, Pak, sampai ingin mengkedilkan diri sampai menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, hilang semua, Pak, dunia ini, jemaah sekalian. Fokus pada Allah. As-salah. Alladzina yuqimuna as-salah. Itulah mereka-mereka yang terus-menerus memperhatikan dan mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan dari apa yang kami rizkikan. Mohon maaf, bahasa Allah ini, Pak. Wa mimma razaqnahum, dari apa yang kami rizkikan. Siapa yang ngasih rizki, Pak? Kebetulan sampean dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala, Pak. Allah bisa saja, Pak, kepercayaannya, Pak, diserahkan pada orang lain, Pak. Sekarang diserahkan pada sampean, Pak. Wa mimma razaqnahum, dan dari apa yang kami rizkikan kepada mereka, yunfiqun, mereka juga alokasikan kembali, Pak. Allah hanya minta tolong ya, titipanku itu setiap tahun jangan lupa 2,5% bagi saudaramu yang tidak sama seperti kamu. Apalagi, Pak, tidak nunggu tiap tahun, Pak. Ada kepedulian, Pak. Tiap bulannya, ya opo mertuaku, ya opo kakakku, bagaimana adikku, bagaimana ponaanku, bagaimana tetangga kanan kiriku, bagaimana teman-temanku yang tidak sukses sebagaimana sukses di mana Allah berikan kepadaku. Ini titipan Allah, Pak. Karena Allah percaya pada sampean untuk mengalokasikan semua itu supaya kehidupan ini, Pak, likai la takuna dulatan baina, tidak ada kesenjangan di antara kita. Ini akhlak, Pak. Akhlak dengan Allah sekaligus akhlak dengan manusia. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Apa kata Allah? Ulaika,
Mereka-mereka yang seperti itu humul mu'minuna haqqan. Itulah mukmin yang sebenarnya. Mukmin yang sebenarnya, ma'asyiral muslimin, disebut nama Allah gemetar, dibacakan ayat Allah imannya bertambah, salatnya dijaga, titipan Allah dialokasikan sesuai dengan perintah Allah. Selesai sudah, Pak. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Apa kata Allah? Kalau sudah demikian, lahum darajatun 'inda rabbihim. Allahu akbar. Mereka akan mendapatkan derajat yang luar biasa di sisi Tuhannya, di sisi Allah, Pak. Kalau Allah sudah mengangkat derajatnya, Pak, di mata manusia sampean terangkat, Pak. Mulia sampean, Pak. Kemuliaan tidak perlu dicari, Pak. Penuhi haknya Allah. Tunjukkan akhlak sampean yang benar dengan Allah. Antar manusia, Pak, pasti menghargai sampean. Darajat inda rabbihim. Yang ngasih derajat, posisi tinggi, mulia itu Allah langsung, ma'asyiral muslimin. Tidak hanya itu, jamaah sekalian. Wa maghfiratun. Dosa-dosa manusia yang seperti itu, yang akhlaknya dengan Allah sempurna, akan diampuni. Maghfirah minallah. Wa rizqun karim. Dan rezekinya juga apa? Penuh mulia. Ada, Pak, rezeki tapi tidak mulia. Banyak, Pak. Rezeki banyak tapi banyak kasusnya. Rezeki banyak, Pak. Banyak celah-celah hukum untuk kemudian dilirik sama orang, dijebloskan ke penjara. Rezekinya banyak, Pak, tapi banyak problem. La rizqun karim. Rezekinya mulia, Pak. Mulia di mata Allah dan mulia di mata manusia yang lain. Sudah habis waktunya. Mudah-mudahan sampean dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita pagi ini baru membahas akhlak Pak Allah. Saya belum membahas akhlak ma'an nas, Pak. Akhlak di antara kita semua. Mudah-mudahan kita semakin khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan salat kita semakin berkualitas. Mudah-mudahan bacaan Quran kita semakin khusyuk kita baca, semakin kita memahami kalimat demi kalimat yang kita baca itu, dan semoga pula dosa-dosa kita juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma arhamna bil Quran, wahfazna bil Quran, wa akrimna bil Quran, wahdina bil Quran, wasaddid lana bil Quran, waj'alhu lana imaman wa nuran wa huda wa rahmah birahmatika ya akramal akramin. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar birahmatika ya akramal akramin. Allahumma rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma taqabbal minna salatana. Allahumma taqabbal minna qira'atana bil Qur'an. Allahumma taqabbal minna zakatana wa infaqana wa sadaqatina wa kulla khairi amalina birahmatika ya akrabal akramin wa ya arhamar rahimin. Allahumma ansur ikhwanal mujahidin fi kulli makan, khassa fi bilad Palestin wa khassa fi Gaza ya Allah. Allahumma tsabbithum bil iman, Allahumma tsabbit aqdamahum wansurhum li ila'i kalimatika ya arhamar rahimin. Allahumma harrir masjidil aqsa minal yahudil ghasibin innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Saya mohon maaf semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.